Video ini adalah dokumentasi perjalanan selama seminggu, dari tanggal 9 sampai 15 Februari 2026. Boboni mobil melintasi Jalan Nasional G318 yang baru. Dari Ya'an di dekat Chengdu, terus ke barat hingga ke Patang County, tepat di perbatasan Provinsi Sichuan dengan daerah otonomi Tibet. Jalan Nasional G318 dikenal sebagai salah satu rute overlanding tercantik di China, yang menghubungkan ujung timur China di Shanghai dengan ujung barat China di perbatasan Tibet dan Nepal. Titik awal kita, yaitu Ya'an, dikenal sebagai kota kecil yang cukup unik. Terletak di sebelah barat cekungan Sichuan, Ya'an punya julukan sebagai kota hujan. Karena letaknya di zona transisi dari cekungan Sichuan menuju dataran tinggi Qinghai Tibet, topografinya menyerupai corong, sehingga udara lembab terkumpul. Alhasil, hujan melulu. Dalam setahun, lebih dari 200 hari di kota ini turun hujan. Di Ya'an ada Panda Base, dan memang kota ini adalah salah satu habitat asli panda. Ya'an juga punya sejarah mengenai teh Tibet. Sejak zaman dinasti Tang, Ya'an sudah jadi kota penting di jalur perdagangan teh dan kuda. Tehnya dibawa ke Tibet. Kapan-kapan kayaknya boleh ya kita ubek-ubek kota ini. Sekarang kita bablasin dulu ke ujung G318, karena tanggal 16 Februari nanti, sehari menjelang tahun baru Imlek, tol mulai gratis. Jadi kita mau jalanin G318 dulu sampai border Tibet, lalu masuk tol geber ke Xinjiang. Sebelumnya, ayo kita mampir mall untuk reload dulu bahan makanan seminggu. Jadi dalam perjalanan kita sudah nggak perlu pusing cari bahan makanan lagi. Mall di Ya'an rame banget, karena orang-orang China sudah pada libur. Imlek itu libur besar di China, bisa 2 minggu sampai 1 bulan liburnya. Jadi pada mudik deh. Kota-kota besar jadi pada sepi, kota-kota kecil dan desa-desa malah jadi rame. Keluarga besar yang merantau pada mudik semua. Kita mau ke mall guys, mau ke Wanda. Terus bawa mobil segede truk gini, challenge-nya adalah diparkir. Koi. Untungnya ada parkir yang ada bonusnya ke belakang. Cukup untuk panjang si Happy. Jadi kita nggak sampai maju-maju keluar jalanan. Mari kita nge-mall guys, belanja groceries dulu. Ransum aman, ayo kita mulai perjalanan sepanjang 600-an kilometer ke border Tibet. Bobodi mobil, dunia di depan mata. Roda berputar menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. 车长弯弯，风景换了又忽暗，车去弯弯，风景换了又弯。Angin lewat bukit dan sawah memanggil pelan， cipu-cipu 我们继续向前。Bersama cerita baru mulai berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, jadikan jam ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobodi mobil, hidup adalah petualangan. Di pasar tua sampai jalan berlampion, 就算喜也有待生动。 Kota kecil pun penuh kehangatan, hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Dari pasar tua sampai jalan berlampion, 数战士也有着生动。Kota kecil pun penuh kehangatan, hati terasa pulang meskipun terus berjalan. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobodi mobil, hidup adalah pertengahan.
心动。Kota kecil pun penuh kehangatan, hati terasa pulang. Meskipun terus berjalan. Kita sampai di Luting Campsite. Jembatan merah yang baru saja kita lalui sekarang ada di depan kita. 2 tahun lalu saat menjelajahi Jalan Nasional G318, kita menyaksikan jembatan merah ini masih dalam tahap pembangunan. Sekarang sudah bisa kita lalui dan di bawahnya dibuatkan camping site. Kita bermalam di sini malam ini, guys. Di sini kita juga bisa reload air bersih, ada WC umum juga, dan pemandangan yang indah melihat Sungai Tatu, salah satu tributary ke Sungai Yangtze. Sungai ini berawal dari sebelah timur pegunungan tinggi Tibet, tepatnya di Provinsi Qinghai, melewati cekungan Sichuan sepanjang 1076 km sebelum akhirnya merger dengan Sungai Min, baru kemudian melebur ke Sungai Yangtze. Ada puluhan dam di sepanjang sungai ini yang masing-masing dimanfaatkan untuk mengenerate listrik. Hari berikutnya kita lanjut perjalanan dari Luting sampai ke Kangting. Kangting adalah sebuah kota setingkat kabupaten yang berjarak 210 km dari Chengdu. Secara historis, Kangting dulunya adalah perbatasan antara Sichuan dan Tibet. Jadi, dulu sebelah barat Kangting itu sudah kerajaan Chakla di Khan Region di Tibet. Sedangkan di timur Kangting sudah areanya orang Han. Jadi dalam sejarahnya, daerah Kangting ini adalah saksi bisu banyak konflik politik antara Tibet dan Han. Kangting sendiri selama berabad-abad merupakan kota dagang yang penting, di mana teh dari orang Han dibawa dari Chengdu untuk diperdagangkan dengan wool dari Tibet. Konflik perbatasan akhirnya bisa settled saat tentara Manchu di era Qing Dynasty menguasai kota ini di tahun 1701. Kota ini mirip-mirip Chongqing, berasa banget vibes kota gunungnya, jalannya naik turun, parkir juga challenge. Kalau dilihat dari atas ya begini memang. Dulu zaman pakai Sichuan, mobil yang kecil pun kita sulit cari parkir di sini. Apalagi sekarang kita pakai si Happy. Jadi kita putar-putar aja ya. Kotanya kalau malam meriah, lampu-lampu berkilauan. Dan kerennya, biarpun sempit-sempit gini, kota ini punya bandara sendiri loh. Dulu sih pernah jadi bandara tertinggi kedua di dunia, karena elevasinya di 4.280 meter di atas permukaan laut. Tapi di tahun 2013, nggak jauh dari Kangting, dibukalah bandara tertinggi di dunia, yaitu Bandara Tauchung Yating, dengan ketinggian 4.411 meter di atas permukaan laut, yang pernah kita liput 2 tahun lalu. Dengan adanya Bandara Tauchung Yating, posisi Bandara Kangting turun deh jadi bandara tertinggi ketiga di dunia. Di kota ini ada 3 Buddhist monasteries, jadi banyak juga biksu yang lalu lalang di sini.
胸膛，文化展光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的幻想，神秘又辉煌，留下足迹一串串，梦想在前方。舟轮东归向前方，无畏风雨和久挡，心中信念如暖阳，照亮征途不迷茫。豪情在胸膛，文化展光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的幻想，神秘又辉煌，留下足迹一串串，梦想在前方。冒险故事永传扬，华夏精神心中藏。Meninggalkan Kangting, kita terus naik ke ketinggian 3.000-an meter di atas permukaan laut dengan oksigen yang semakin menipis. Namun jalanan masih tetap mulus, dan tiang-tiang listrik berdiri tegak di gunung-gunung seolah-olah menyatakan, santai, listrik sudah sampai ke desa, bahkan di balik-balik gunung salju nan tinggi. Semakin mendekat ke arah Tibet, tidak heran jika rumah-rumah penduduk pun nyaris semua bergaya Tibetan. Namun, berkendara di elevasi tinggi di musim dingin ada tantangannya tersendiri. Suhu yang minus menyebabkan air membeku, sehingga nyaris semua WC umum tutup. Restoran dan hotel yang biasanya ramai di liburan musim panas, kali ini sebagian besar tutup. Kita sampai di salah satu rest area, masih sekitar 200 km menuju Litang. Di rest area ini ada KFC. Mari kita bantu-bantu perekonomian lokal. Hore, gak usah masak siang ini. Ada kenteci. Buka nggak? Bisa isi air panas. Mana kentecinya? Ada minimarket. Ada rumah supir guys, seja-seja. Tuh ada microwave, ada kettle listrik. Ada bednya. Oh, kamar tidur. Ada shower. Mau mandi tak kita? Tinggi begini 4.000 meter di atas permukaan laut. Wah, seja-sejanya ada mesin cuci dan mesin pengering. Coba kita lihat kamar mandinya. Water heaternya nyala tidak? Nyala. Dingin sekali tapinya. Gemeter guys. Ini kayaknya ada air panas juga ogah buka bajunya guys. Suhunya minus ini. Ini udah gemetar. Akhirnya kami nginep semalam guys di rest area Sintu Chiao yang ada rumah supirnya tadi. Jarang-jarang ada rest area yang semodern itu di jalan nasional. Meski ketinggiannya di 4.000 meter di atas permukaan laut, mereka bisa atur airnya tidak beku. Jadi toilet tetap bisa dipakai. Kita bisa cuci semua pakaian kotor dan jaket-jaket, juga mandi air panas. Fasilitas ini sebenarnya diperuntukkan untuk supir truk yang membantu proses distribusi barang ke daerah-daerah, bukan untuk traveler seperti kita. Jadi hanya supir truk yang bisa pakai gratis. Kalau traveler, mandi bayar 20 yuan atau 50.000 rupiah, pakai mesin cuci bayar 10 yuan atau 25.000 rupiah. Karena perlu, ya kita tetap pakai dan bayar. Baru keesokan harinya kita lanjut perjalanan ke arah Litang yang elevasinya bahkan lebih tinggi lagi. Sepanjang perjalanan ke Litang, semakin banyak pemukiman Tibetan yang kami lalui, baik yang terlihat asli, biasanya agak melipir di tebing-tebing, maupun bangunan-bangunan yang terlihat baru di kiri kanan jalan, yang kelihatannya lebih ke resto dan hotel untuk para overlander yang memadati rute G318 terutama di liburan musim panas. Cepat sekali pembangunan di sini.
2 tahun lalu belum padat begini. Sekarang tiba-tiba kiri kanan jalan sudah penuh berderet bangunan-bangunan ala Tibetan yang berfungsi sebagai hotel dan restoran. Sampai-sampai pemandangannya nggak berapa kelihatan lagi. Dulu pun kami ke Sasi Ancient Town sangat syahdu. Bisa kebayang saat-saat daerah tersebut jadi bagian dari jalur Sutra Selatan. Belakangan kesana lagi penuh toko-toko souvenir, persis dengan pedestrian street di kota kuno mana-mana aja. Jadi, sebelum tempat-tempat keren di China jadi viral dan jadi sama aja dengan tempat-tempat turistik lainnya, buruan gas guys, explore tempat-tempat yang belum turistik. Jalan Nasional G317 misalnya, recommended banget. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Sekarang kita ada di ketinggian 4.350 meter di atas permukaan laut dan mau charge si Happy. Di sini juga ada WC umum yang buka. Langka nih kalau di musim dingin. Tapi nggak ada air guys, jadi siapkan perlengkapan tempur sebelum masuk ke sana. Perjalanan ke Lithang kita tempuh sepanjang hari, melewati pemandangan pegunungan tinggi yang spektakuler, sungai-sungai yang putih membeku, dan jalan yang berliku-liku bagai naga. Nyetirnya kudu fokus guys, kalau ngantuk, wah bahaya. Bisa pindah alam atau nyungsep. Tapi tenang aja, makin mendekati Lithang, rumah-rumah Tibetannya makin keren-keren. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau, cerita dimulai dari si happy camper van kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy, cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour, kita penuh warna dan tawa. Hore, sampai juga kita akhirnya di Lithang. Lithang dalam bahasa Tibet artinya dataran luas bagaikan cermin tembaga. Lithang adalah salah satu kota tertinggi di dunia dengan elevasi 4.014 meter di atas permukaan laut. 400 meter lebih tinggi daripada kota Lhasa di Tibet. Kota ini didirikan dari tahun 1272 di zaman Yuan Dynasty. Di masa Tang Dynasty, Lithang masuk ke wilayah kerajaan Tibet, tapi di masa dinasti Qing jadi bagian dari wilayah pemerintahan Qing. Lithang merupakan tempat kelahiran dari beberapa tokoh penting seperti Dalai Lama ke-7 dan ke-10. Gunung tertinggi ketiga di Sichuan, Geniefeng atau dalam bahasa Tibet Skarmaribo yang tingginya 6.204 meter di atas permukaan laut juga ada di Lithang. Lithang juga adalah pusat budaya pacuan kuda Tibet di China.
Kalau mau lihat, datanglah di awal bulan Agustus. Jangan khawatir panas. Litang nggak pernah panas-panas amat. Mentok-mentok masih berapa belas derajat Celcius aja. Kalau musim dinginnya, nah ini baru challenge. Udah dingin banget, udaranya kering, panjang lagi periodenya. Dan jangan lupa oksigennya tipis. 2 tahun lalu kita sampai Litang pas bulan Februari juga, menjelang Imlek juga. Dan waktu itu badai salju, suhu minus 20-an derajat Celcius. Wah, mantap jiwa itu. Untungnya kali ini minus 7 aja. Penduduk Litang kurang lebih 70.000 jiwa. Spot wisata budaya yang utama di sini adalah Litang Monastery, yang awalnya merupakan tempel untuk memuja Bon, agama asli orang Tibet sebelum mereka menyerap budaya Buddhisme. Baru di tahun 1580-lah, Dalai Lama ketiga mengubah peruntukan Litang Monastery menjadi tempat ibadah geluk Buddhism. Berdasarkan pengalaman lalu di Sunan, ada yang ikut, kita nggak masuk-masuk guys ke monastery ini. Di Litang, kita sempat mampir ke pasar aja, belanja belt ala Tibetan untuk menjaga perut tetap hangat, juga bahan makanan untuk di perjalanan. Kita sempat live streaming di pasar, teman-teman nanti bisa nonton siaran tundanya ya. Gimana guys view-nya? Sesuai nggak sama arti dari nama Litang? Dataran luas bagaikan cermin tembaga. Penduduk Litang mayoritas beternak yak. Hanya di pusat county aja yang sebagian income-nya dari tourism. Sekarang kita lanjutkan road trip menelusuri G318 menuju Pathang County yang ada di ujung provinsi Sichuan. Di perjalanan banyak rumah yang di pekarangannya ada susunan kotoran yak tersusun rapi. Kotoran yak yang dikeringkan atau disebut argol punya kegunaan sebagai sumber bahan bakar. Karena lingkungan elevasi tinggi begini langka pepohonan, mau nggak mau kotoran yak lah yang dijadikan bahan bakar utama. Bisa untuk masak, rebus teh, pemanas ruangan. Selain untuk bahan bakar, kotoran yak yang sudah dikeringkan juga berfungsi sebagai bahan konstruksi. Penggunaannya dicampur dengan tanah, lalu dijadikan bahan plester untuk menutupi dinding rumah ataupun lumbung. Konon katanya ini adalah bahan isolator alami yang baik, bisa menjaga kehangatan di ruangan. Penggunaan lainnya adalah sebagai pupuk alami untuk membantu menyuburkan ladang yang tandus. Hebat juga ya, dalam keterbatasan sumber daya, kotoran yak pun bisa menjadi serbaguna dan mendukung kelangsungan hidup manusia. Bobo di mobil, dunia di depan mata. Roda berputar, menjelajah China nan luas. Dari puncak gunung sampai tepi danau. Cerita dimulai dari si Hafi, kampervan kita. Hey, ayo jalan bersama Alvin dan Lucy. Cari hidden gem ke tempat yang penuh cerita. Dengan Bobo di mobil, hidup adalah petualangan. Private tour kita penuh warna dan tawa. Menarik, Sichuan ini selain alamnya luar biasa indahnya, penduduknya juga relatif ada aja. Jadi nggak jauh-jauh ada desa. Desanya pun cantik-cantik. Pemerintah daerahnya lumayan berhasil lagi bikin penduduknya happy. Dan pasti ketebak ya, semakin mendekat kita ke border Tibet, hawa-hawa Tibetnya makin kuat. Stupa dan tempel beratap emas di mana-mana. Yes, selamat datang di ujung barat Provinsi Sichuan. Kita sudah sampai di Pathang County, kabupaten terakhir di G318 yang bisa kita lalui sebagai orang asing secara bebas. Karena setelah ini sudah border Tibet, dan Tibet saat ini masih non-open area buat warga negara asing. Kabupaten Pathang ini unik, jadi sejak Qing menaklukkan daerah ini, orang Han bermigrasi secara cukup signifikan ke sini. Mereka umumnya tentara dan pedagang. Terus nikah deh sama wanita-wanita Tibet.
Dari perkawinan campur inilah lahir komunitas yang unik yang dalam catatan sejarah disebut Chagewa, artinya anak dari ayah Han dan ibu Tibet. Dan konon kabarnya setengah dari populasi Patang adalah keturunan campuran Han dan Tibet. Dan perpaduan budaya terjadi dalam bahasa, pakaian, hingga tradisi dan religi. Nah, enaknya di Patang ini, elevasinya sudah nggak terlalu tinggi, sekitar 2.600 meter di atas permukaan laut aja. Seperti di Kangting. Jadi, nafas sudah nggak seberat di Litang. Karuan juga dipanggil Patang, yang dalam bahasa Tibet artinya padang rumput di mana suara domba terdengar di mana-mana. Wede, Pa itu kayak tiruan dari suara domba, Pa. Sedangkan Tang artinya padang rumput luas. Di elevasi segini memang domba sudah bisa survive. Kalau terlalu tinggi, hanya yak yang mampu. Karena lokasinya yang nggak terlalu tinggi ini juga, lebih banyak investor yang buka hotel bagus-bagus di Patang daripada di Litang. Di sini ada Chi Hotel, Lavande, Vienna, City Comfort Inn, Rezen Hotel, dan banyak chain hotel lainnya.与西湖起浪，自叫天山在中国大地上，探索悠悠五千年，历史光芒心中亮。黄河奔腾几时转？岁月长，每处风景皆故事，铭刻心间永不忘。豪情在胸膛，文化绽光芒，一路冒险闯，热血在飞扬。古老的华夏，神秘又辉煌。梦想在前方。Di episode kedua dari etape keempat Bobo di Mobil, kita akan memasuki daerah Markham di Tibet. Ini episode khusus untuk member Legend. Provinsi Sichuan dan daerah otonomi Tibet dipisahkan oleh Sungai Chinsa. Rumah-rumah yang kuning di dekat kita ini masuk Provinsi Sichuan, sedangkan yang didominasi warna putih, merah, biru di seberang adalah bagian dari Tibet Autonomous Region. Dan inilah jembatan penghubungnya. Menuju Tibet, kita disambut gambar Potala Palace, sedangkan arah sebaliknya menuju Sichuan disambut gambar panda. Di episode ketiga, kita lintas provinsi dari Sichuan ke Qinghai, menyusuri Jalan Nasional G215, sepanjang Sungai Chinsa, yang juga punya beberapa akses ke daerah otonomi Tibet. Jalur ini bukan jalur yang populer, jadi masih rada ekstrim. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan road trip seru di G215. Kalau suka video ini, bantu like dan kasih hype ya, supaya kami bisa lebih banyak kasih konten-konten seru buat Anda nikmati.